Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DH93. Kali ini saya akan mengisahkan secuil karomah Nyi Robiah Al-Adawiyah. Nyi Robiah Al-Adawiyah adalah sedikit dari ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran dan laku spiritualnya terus dikaji hingga hari ini. Berbagai macam kisah hidupnya pun sudah banyak dikupas dan ditulis dalam banyak buku. Nyi Robiah dikenal sebagai hamba yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Bahkan setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah. Dalam urusan beribadah kepada Allah, ia adalah orang sangat istiqomah. Ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah membuatnya dikenal sebagai waliullah. Memang ada ungkapan bahwa hanya waliullah yang mengetahui waliullah lainnya. La ya'riful wali ilal wali. Tapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Zarruq, setidaknya ada 3 sifat yang dimiliki oleh seorang wali: mengutamakan Allah, berpaling dari makhluknya, dan berpegang teguh pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jika merujuk pada indikator ini, maka Nyi Robiah adalah memang seorang waliullah. Selain ketiga tanda tersebut, seorang waliullah biasanya memiliki karomah, sesuatu yang berbeda dari sewajarnya. Dalam hal ini, Nyi Robiah juga memiliki cerita dan kisah yang menggambarkan karomahnya. Berikut adalah sejumlah karomah yang dimiliki oleh Robiatul Al-Adawiyah. Pertama, ketika Nyi Robiah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Nyi Robiah dan sangat jinak kepadanya. Mereka bermain bersama. Tiba-tiba Syekh Hasan Al-Basri muncul dan mendekati Nyi Robiah. Seketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Syekh Hasan Al-Basri. Yang kedua, suatu hari Nyi Robiah melakukan perjalanan haji ke Baitullah dengan menaiki unta. Di tengah perjalanan, unta yang dinaiki tersebut mati. Langsung saja Nyi Robiah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu, untanya hidup kembali. Nyi Robiah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. Yang ketiga, suatu malam ada 2 orang teman Nyi Robiah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Nyi Robiah. Naasnya, rumah Nyi Robiah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Nyi Robiah meniup ujung jari-jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. Keempat, pada suatu malam rumah Nyi Robiah didatangi oleh tamu yang tidak diundang. Tamu tersebut hendak mencuri pakaian Nyi Robiah. Ketika sudah mengangkut semua baju Nyi Robiah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun, ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya tersebut, ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulang perbuatannya itu, mengambil dan meletakkan barang Nyi Robiah sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya sang pencuri mendengar ada suara tanpa rupa yang mengatakan, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu sendiri.
Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Setan pun tak berani mendekatinya. Mendengar suara itu, pencuri tersebut lari terbirit-birit tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Nyi Robiah. Dan yang kelima, pada suatu hari Syekh Hasan Basri mengajak Nyi Robiah Al-Adawiyah untuk sholat di atas air. Nyi Robiah merespon ajakan Syekh Hasan itu dengan sebuah jawaban yang ketus. Bagi Nyi Robiah, tidak perlu menunjukkan kemampuan spiritual untuk mencari kepopuleran duniawi. Tidak hanya itu, Nyi Robiah kemudian melemparkan sejadahnya dan terbang di atasnya. Ia mengajak Syekh Hasan Basri untuk naik di atas bersamanya hingga lebih banyak orang yang mengetahuinya daripada hanya sekedar sholat di atas air. Syekh Hasan Basri tahu jawaban yang diutarakan Nyi Robiah itu adalah sindiran. Mendengar hal itu, Syekh Hasan hanya terdiam. Selain kelima cerita di atas, tentu masih banyak lagi kisah-kisah yang menceritakan tentang karomah Nyi Robiah Al-Adawiyah. Namun satu yang perlu diketahui bahwa karomah yang diberikan kepada Nyi Robiah adalah tanda bahwa Allah memberkahinya. Wallahu a'lamu bishawab. Demikianlah secuil mengenai karomah Nyi Robiah Al-Adawiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.